Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sayyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Allah azza wa jalla fil hadisil qudsi, ainal mutahabbuna bijalali al yawma udilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang saya muliakan seluruh teman-teman Indonesia yang belajar di Jerman ini, ataupun mungkin yang tinggal di Jerman ini, yang saat ini sedang berada di rumah Allah ini. Semoga semuanya mendapat curahan cinta, curahan kasih sayang, dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi pernah bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih pada sesama manusia. Jadi ajaran berterima kasih itu semuanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan yang diminta oleh panitia, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh panitia, baik itu Forkom, baik itu Göttingen, baik itu yang ada di sini di Karlsruhe ini, maupun yang jemput kemarin di Frankfurt, semuanya saya menyampaikan terima kasih yang mendalam, diiringi dengan doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsira. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin di Göttingen saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cinta bermuara di surga. Saya ingin menyampaikan hal yang sama, tapi biasanya kalau saya menyampaikan hal yang sama itu terasa nggak enak gitu, ya kan? Nggak nyaman saya kalau menyampaikan materi yang sama itu. Dulu waktu saya keliling Amerika di 13 kota juga akhirnya saya menyiapkan 13 materi, karena kalau sama itu terasa nggak nyaman, kurang nyaman, ya kan? Nanti yang materi di Göttingen saya sangat yakin teman-teman akan menguploadnya di YouTube lebih detail. Nanti silahkan, nanti Forkom pasti akan mengupload di YouTube, silahkan nanti dilihat di YouTube. Maka untuk kali ini materinya agak sedikit berbeda. Kalau kemarin membahas tentang cinta yang akhirnya bermuara di surga, kita akan membahas lebih spesifik. Nanti juga biar yang Göttingen yang nggak hadir di sini juga
apa itu melihat di YouTube-nya juga. Nah, ini materi kita akan bahas tentang menulis dengan cinta. Nah, karena saya lihat kalau kemarin di Kottingen itu juga banyak, ada nenek-nenek juga, orang sepuh-sepuh gitu kan. Kalau ini rata-rata anak muda semuanya ini. Lihat muka-mukanya ini bercahaya penuh cinta. Baik, kita sebelum masuk ke materi ini sedikit supaya nyambung dengan yang di Kottingen. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui, atau dalam bahasa hadisnya Arabi. Jadi Arab itu ada dua kalau boleh disederhanakan ya. Yang pertama Arabi atau Arab Badui. Yang kedua itu Arab Hadori. Apa perbedaannya? Arab Hadori itu orang-orang Arab yang dia hidup di kota yang sudah jelas, di satu kampung yang jelas, misalnya di Mekah, di Taif, di Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Dia punya tempat tinggal yang jelas, punya rumah yang jelas, tempat tinggal alamatnya istilahnya begitu, ya kan? Itu disebut dengan Arab Hadori, yang istilahnya sudah sangat berperadaban, kira-kira begitu. Sedangkan Arabi atau yang dikenal dengan Arab Badui, kalau orang penerjemah kita menerjemahkan, itu Arab yang tinggalnya di padang pasir. Dia nomaden. Jadi tempat tinggalnya itu ya onta dengan tenda-tenda yang dia bawa. Memang dia punya juga wilayah, ini suku A, suku B gitu, itu punya, tapi dia berpindah-pindah. Sehingga karena kondisi yang berbeda itu nanti akan ada sedikit kondisi yang berbeda. Kalau Arab Badui itu agak sedikit lebih keras. Cara berbicaranya, cara berperilakunya, itu agak juga, meskipun hatinya lunak. Nanti kalau teman-teman baca hadis, kadang-kadang ada orang agak tanda petik sedikit kurang ajar dengan Rasulullah, meskipun hatinya itu baik. Dan Umar kadang-kadang gergeten gitu, Umar bin Khattab itu biasanya Arabi, meskipun dia tidak dengan tujuan untuk berkurang ajar kepada Rasul, tapi kadang-kadang Umar tuh melihatnya Arab ini kurang ajar banget gitu. Ini biasanya itu Arabi lah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis yang indah sekali tentang cinta. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah, qala wa ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih, qala fa innaka ma'a man ahbabta, wa fi riwayatin ukhra qala al-mar'u ma'a man ahabbahu. Ja'a Arabiyun, ada orang Arab Badui datang ila Rasulillah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia langsung berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mata sa'ah, kapan kiamat datang? Qala, baginda Nabi kemudian menjawab, wa ma a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, orang Arab Badui itu menjawab, ma a'dadtu syai'an, aku enggak punya persiapan apa-apa. Aku enggak punya persiapan apa-apa. Illa hubballahi wa rasulih, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi kemudian bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau kelak di hari akhir engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, masih hadis yang sama tapi riwayat yang lain, qala
Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbahu." Seseorang kelak di hari kiamat, di hari akhir, di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Baik, bagaimana memahami hadis ini? Pemahaman yang indah adalah pemahaman para sahabat Rasulullah yang mereka hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian pemahaman para ulama-ulama salaf yang mereka dekat dengan para sahabat Nabi, dekat dengan orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia. Ketika itu Anas masih sangat kecil, ini masih anak-anak. Oleh ibunya, Anas kecil ini diajak menemui Rasulullah. Kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini Anas anakku. Aku minta dia untuk menjadi pembantumu Rasulullah." Sejak itu Anas hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas mendapat julukan Khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asistennya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Karena hidup bersama dengan Rasulullah sehingga Anas banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis ini. Di bawah hadis ini, kalau teman-teman membaca kitab Sahih Muslim, nanti akan ada komentar Anas bin Malik. Anas mengatakan, "Aku sangat mencintai hadis ini. Aku sangat mencintai hadis ini. Aku sangat menyukai hadis ini. Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Aku mencintai Utsman." Kata Anas, "Meskipun amalku belum bisa sebanding dengan mereka, meskipun amalku belum bisa seperti mereka, dengan cintaku kepada mereka, aku berharap kelak di akhirat aku akan bersama dengan mereka." Ini pemahaman para sahabat Nabi. Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi, cinta yang benar, cinta yang suci, cinta yang diletakkan dalam sebuah kemuliaan seperti ini, cinta ini ternyata bisa memberikan syafaat untuk kita. Ini menjadi salah satu amal soleh yang luar biasa. Anas mengakui sendiri bahwa dia belum bisa seperti Rasulullah kalau dilihat amalnya. Dia nggak selevel dengan Abu Bakar. Ngakuin Abu Bakar itu Masya Allah, Umar itu Masya Allah. Tapi dia berharap dengan cintanya kepada mereka, kelak di akhirat akan bersama dengan mereka, bertemu dengan mereka, satu komplek dengan mereka. Itulah yang disebut dengan cinta yang muaranya ke surga. Maka Imam Syafi'i punya syair yang indah sekali tentang cinta. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya, "Uhibbus salihina walastu minhum, la'alla bihubbihim analus syafa'ah." Dalam redaksi yang lain, "Asa bihubbihim analus syafa'ah," yang artinya, uhibbus salihina, aku mencintai orang-orang yang saleh, walastu minhum, dan aku bukan golongan mereka. Imam Syafi'i, bayangkan, Imam Syafi'i yang umur 7 tahun udah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i yang sangat menjaga dari yang halal dan haram. Imam Syafi'i yang muridnya, yang juga imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, mengakui nggak ada orang yang lebih alim daripada Syafi'i. Imam Syafi'i yang pernah sholat subuh dengan wudhu sholat isya, yang berarti semalam tidak tidur karena ibadah dan tidak batal. Imam Syafi'i yang kalau hari-hari biasa itu khatam Al-Quran sekali. Hari biasa khatam Al-Quran sekali. Kalau Ramadan setiap hari khatam 2 kali.
yang seperti itu mengatakan walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Saking tawaduknya Imam Syafi'i. Aku mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, meskipun aku bukan golongan mereka, kata Imam Syafi'i. Asa bihubbihim la'alla bihubbihim, semoga dengan cintaku kepada mereka analus syafa'ah, aku mendapat syafaat. Semoga dengan cintaku kepada mereka kelak di akhirat kalau mereka masuk surga, aku juga ikut masuk surga. Jadi teman-teman semuanya, sesungguhnya kalau kita ingin mengetahui kelak teman kita di akhirat itu siapa, itu cukup bertanya pada hati kita. Di hati kita ada siapa? Di hati kita ada siapa? Kalau di hati kita misalnya yang gandrung sekali dengan sepak bola, luar biasa, nggak pernah absen kalau ada sepak bola, klubnya main itu kan. Yang gandrung sekali dengan Mesut Ozil misalnya, atau gandrung sekali dengan apa itu Cristiano Ronaldo, sampai kamarnya tempelin. Saya itu dulu waktu baru pulang dari Kairo, saya punya saudara, dia masih SMA. Dia itu gandrung sekali, luar biasa. Saya kadang menemukan orang yang gandrung seperti itu, sangat ngefans sekali. Wah, luar biasa cintanya gitu. Itu sama Dul Pawiro. Ya. Kalau orang-orang kampung saya nyebutnya Dul Pawiro. Nama Italianya Del Piero. Del Piero itu nama Itali, kalau nama di kampung saya menyebut itu Dul Pawiro. Wah, dia tuh luar biasa sama Dul Pawiro. Dia lagi, Dul Pawiro tuh lagi, wah, di Juventus zaman itu tuh lagi hebat-hebatnya itu. Wah, posternya macam-macam lah poster itu, sampai tempat tidur dia itu Juventus. Oh iya, pokoknya itu luar biasa. Kalau ada yang gandrung sekali luar biasa, jangan khawatir, besok dia akan ketemu. Ketemu jangan khawatir, ya kan? Ada yang gandrung sekali misalnya sama Britney Spears misalnya, gandrung sekali, nggak usah khawatir, besok ketemu sama dia. Allah menemukan almaru ma'aman ahabbahu, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, nggak usah khawatir. Tapi kalau ada orang, masya Allah, seperti Bilal bin Rabah, orang sangat cinta sekali dengan Rasulullah, nggak usah khawatir, bisa di akhirat juga Allah akan temukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, ketika besok orang-orang dibangkitkan, yang pertama kali keluar dari kubur itu Rasulullah. Yang pertama kali membuka pintu surga itu Rasulullah. Sebelum nabi-nabi yang lain, Rasulullah belum masuk surga dulu. Nah, kalau orang yang sangat cinta pada Rasulullah, itu ketika Rasulullah buka pintu surga, itu bersama dengan rombongannya. Bersama dengan rombongannya di belakang. Saya sih, kalau saya ingin sederhana saja, saya pengen gondelan jubahnya Rasulullah saja. Gondelan aja. Rasul masuk, saya ikut masuk. Terus gondelan saja. Kalau seandainya masuk surga itu bawa koper Rasul, saya bawakan kopernya aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Rasul nggak bawa koper misalnya, saya masuk bawa kopernya aja nggak apa-apa. Gitu kan? Itu. Kalau cinta dengan Rasulullah kan seperti itu. Jangan kalah dengan sebuah pohon kurma. Coba kita baca sirah, itu ada yang menarik sekali. Ketika Nabi membangun masjid pertama kali di Madinah, sangat sederhana, nggak seperti ini, sudah mewah sekali. Itu masjid itu, ya kan, masih ininya juga masih tanah. Terus kemudian atapnya dari pelepah-pelepah kurma. Itu di tengah-tengah masjid, masih dalam masjid, dekat dengan Rasulullah itu, apa itu, ngimami sholat itu. Di dekat situ masih ada pohon kurma yang hidup, artinya memang nggak ditebang, menjadi salah satu tiang di masjid itu. Setiap kali Rasulullah khutbah,
itu Rasul selalu sambil memegang pohon itu, pohon kurma itu yang masih hidup di depan. Setiap kali khutbah selalu pegang pohon kurma itu. Sampai jamaah itu semakin beludak. Orang masuk Islam semakin berduyun-duyun, sampai ada yang keluar masjid. Suatu ketika seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari, yang dia asal-asalnya dari Syam. Dari Syam. Di Syam itu di sana ada orang Nasrani yang di tempat ibadah mereka ada kayak mimbar-mimbarnya begitu kira-kira. Kemudian Tamim Ad-Dari mengusulkan kepada Rasulullah, wahai baginda Nabi, jamaah semakin banyak, bagaimana kalau kami buatkan mimbar agar baginda Nabi bisa naik mimbar kalau pas khutbah, sehingga yang di belakang itu bisa langsung menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan suaranya bisa sampai ke belakang. Karena dulu nggak ada speaker seperti ini. Kemudian Rasulullah menyetujui. Oke, baik. Tamim Ad-Dari kemudian membuatkan mimbar. Sekian hari akhirnya jadi mimbar itu. Mimbar itu kemudian dibawa masuk masjid, diletakkan di dekat Rasul mengimami sholat di masjid itu. Datanglah hari Jumat, saatnya khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat, Rasulullah tidak lagi megang pohon kurma itu. Beliau naik ke mimbar. Begitu mulai khutbah, itu pohon kurma menangis. Pohon kurma itu menangis. Suaranya didengar oleh seluruh yang di masjid itu. Ada suara. Pokoknya suara menangis. Dalam hadis sedangkan begitu. Akhirnya Rasul yang penuh dengan kasih sayang itu, Rasul turun dari mimbar. Pohon kurma itu seperti anak kecil orang menangis itu suruh diam-diam gitu kira-kira. Ya kan? Rasul seperti membisikkan sesuatu pada pohon kurma itu. Sampai pohon kurma itu kemudian berhenti menangis. Dalam sebuah kitab itu ditulis, kalau seandainya Rasulullah tidak mendiamkan pohon kurma itu bisa menangis sampai hari kiamat. Kenapa pohon kurma menangis? Pohon kurma menangis itu karena kalau datang hari Jumat, dia itu selalu disentuh oleh tangan makhluk yang paling mulia. Selalu hari Jumat datang, dia selalu Rasul itu berpegangan tapi hari itu Rasul nggak berpegangan pada dia sehingga dia menangis sedih. Rasul menjanjikan kepada pohon kurma, jangan menangis, kamu kelak besok termasuk salah satu pohon yang masuk surga. Sehingga berhenti menangis. Masa kita kalah sama pohon kurma? Kalah sama pohon kurma. Pohon kurma itu bisa cinta pada Rasulullah. Ada hadis lagi yang menarik. Rasul suatu ketika pergi keluar dari Madinah, Rasul berkata dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, aku tahu mana pohon yang mengucapkan salam kepadaku, mana pohon yang meruduk takdim kepadaku, mana batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku. Batu itu bisa lebih lunak daripada hati manusia. Batu bisa mengucapkan salam pada Rasulullah. Pohon bisa mengucapkan salam pada Rasulullah. Itulah cinta yang memulainya ke surga. Ada lagi kisah Bilal bin Rabah. Kalau kita lihat fisiknya, mungkin kita akan meremehkannya. Seandainya Bilal itu datang ke Jerman, ke Karlsruhe, ya kan, dengan fisiknya, mungkin orang akan meremehkan dia kalau fisiknya. Kalau dalam fisiknya itu kan dia aswad, hitam. Kalimat aswad itu lain dengan asmar kalau orang di bahasa Arab. Aswad itu benar-benar hitam kayak rambutnya Mas ini. Ini rambut ini hitam, ini namanya aswad. Orang di Afrika itu nanti ada orang yang aswad, ada yang asmar. Aswad itu yang benar-benar hitam, kayak panci yang kalau di desa masak itu, ya kan? Itunya hitam, benar-benar hitam seperti itu. Ada yang asmar. Asmar itu hitam tapi agak ada coklat-coklatnya. Ya kan? Itu namanya asmar. Orang-orang yang Sudan itu masih asmar dia.
Meskipun orang bisa bilang kulit hitam, tapi bahasa Arabnya dia bukan aswad tapi asmar. Orang-orang kulit hitamnya Amerika itu rata-rata asmar, ya kan? Karena dia masih ada coklat-coklatnya. Kalau yang hitam legam, ya seperti ini, ya ini baru namanya dan itu ada di Afrika. Nanti kita nggak ke umroh, ikut Forkom tuh bikin umroh tuh. Haji, ya kan? Haji di Indonesia, Jawa Tengah itu udah 20 tahun antrenya. Haji dari Jerman nanti tinggal, kalau yang nggak punya uang haji pakai ngoran. Iya, daripada di Indonesia lama kan ngoran tiap hari. Nawa itu lihat dari hajj, hanya berlipat ganda itu kan. Jadi sambil ngoran tuh labbaik Allahumma labbaik. Ada anjing kan gitu kan. Demi memenuhi panggilan Allah. Ya kan? 2 tahun pergi haji dari Jerman lebih cepat. Dari Jerman, kalau di Indonesia pakai sepeda nggak bisa haji karena lewat laut kan. Kalau dari Jerman ada mau pakai sepeda. Ada kan orang mana itu pakai sepeda itu? Saya baca itu dari Eropa. Sepeda gitu kan, sama Masjidil Haram. Nah, nanti Anda akan temukan benar-benar yang saya ceritakan aswad betul itu. Saya juga punya teman yang benar-benar aswad, saya tuh kaget. Ada juga makhluk Allah yang seperti ini. Subhanallah. Itu kalau malam-malam jalan itu dia sambil senyum gitu. Itu gigi sama 2 mata jalan. Benar-benar. Bila dan Rabbah itu aswad, dalam hadis itu aswad. Kalau kita lihat tampangnya, orang mungkin meremehkannya. Tapi kalau kita lihat cinta dalam dadanya, imannya, kita akan iri pada Bilal bin Rabah. Akan iri. Ulama-ulama besar aja iri sama Bilal bin Rabah. Gimana tidak iri? Contoh ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, Bilal bersabda, aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Ini bahasa balaghah, bahasa sastra tingkat tinggi. Kalau sandalnya didengar di surga, itu berarti kan ada orang melangkah, terdengar suara sandalnya. Itu sandal berjalan sendiri. Gak ada sandal berjalan sini, gak ada. Maksudnya Bilal itu jalan-jalan di surga. Bilal jalan-jalan di surga sampai terdengar suaranya Rasulullah. Kadang-kadang kita juga begitu kan dulu. Ingatlah masa SMA dulu kan. Di kelas itu kan, wah Pak itu tuh suara kakinya. Di pesantren juga sama, di pesantren itu kalau udah, wah Pak Yai ini, langsung cepet gitu kan. Dari jauh tuh udah ketahuan suaranya. Atau mungkin bukan suara sandalnya kalau di suatu sekolah dulu kan, motornya. Helikopter datang. Itu bapak guru kita yang pakai Vespa yang kayak helikopter itu. Betul kan? Itu bukan helikopternya atau Vespanya datang sendiri, ada orangnya maksudnya. Itu sama. Masalah itu, aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Itu artinya sahabat Nabi sesungguhnya yang dijamin masuk surga itu tidak hanya 10. Ada banyak. 10 itu yang langsung. Al-Ashrah al-Mubashshiruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk itu yang di satu hadis langsung. Rasulullah pernah bersabda itu, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Ada 10 orang disebut. Abu Bakar ada di surga, Umar ada di surga, ini ada di surga, ada 10 orang yang disebut. Ini yang langsung oleh para ulama disebut al-ashrah al-mubashshiruna bil Jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Tapi di luar itu juga ada. Kayak tadi itu Bilal. Bilal itu udah dijamin masuk surga. Sandalnya di surga. Enggak sandalnya saja masuk surga. Enggak apa amalnya sandal bisa masuk surga. Bukan sandalnya. Orangnya masuk surga sampai sandalnya itu suaranya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya pada Bilal, apa amal andalan kamu wahai Bilal? Bilal menjawab, aku tidak pernah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat dengan wuduku itu. Setelah wudu langsung sholat 2 rakaat. Itu para ulama kemudian menyebut itulah as-sholatu li syukril wudu. Sholat syukur wudu. Wudu sholat.
kemudian ulama kasih penjelasan, Bilal selalu menjaga wudhunya. Satu amal yang membuat Bilal punya keutamaan, sandalnya suaranya didengar oleh Rasulullah di surga. Bilal tuh kecintanya Rasulullah luar biasa. Begitu Rasulullah diwajibkan untuk sholat berjamaah, kemudian disyariatkan azan, sejak itu yang menjadi muadzinnya Rasulullah, tukang azannya Rasulullah itu Bilal. Setiap kali sholat jamaah, maka muadzinnya Bilal. Ada Bilal, ada Rasulullah kalau sholat berjamaah. Bilal mengumandangkan azan, imamnya Rasulullah. Selalu begitu. Sampai ketika membuka kota Mekah, Mekah dibuka, berhala-berhala itu dihancurkan. Rasul minta kepada Bilal, azan ya Bilal, memandangkan azan. Bilal kemudian naik ke atas Ka'bah memandangkan azan. Begitu. Sampai ketika Rasulullah wafat, begitu Rasulullah wafat, Bilal tidak mau memandangkan azan. Saking sedihnya. Soalnya kalau ada Rasulullah, kalau dia mau memandangkan azan, imamnya Rasul. Kemudian nanti Bilal itu berhijrah ke Damaskus untuk berdakwah di Syam. Di sana berdakwah. Sekian lama di Syam, bertahun-tahun di Syam, suatu malam Bilal bermimpi didatangi Rasulullah. Wahai Bilal, apakah engkau telah melupakan aku? Kalau dalam bahasa Jawa, Bilal, opo kowe wis njurtake aku. Karena sing ngerti basa Jawa. Kadang-kadang itu susah untuk di Indonesia kan. Mudahnya akan kau telah melupakan aku, sehingga nggak pernah lagi mau bertemu denganku gitu kan. Bilal menangis. Bagaimana mungkin aku menjurtake engkau ya Rasulullah? Bagaimana mungkin aku meninggalkan dirimu wahai Rasul? Kamu mungkin Rasul. Kemudian Bilal terbangun dengan mata masih melang. Rasulullah, gak mungkin aku melupakan diri wahai Rasulullah. Gak mungkin aku melupakan dirimu. Kemudian Bilal teringat, sudah lama sekali Bilal gak berziarah ke Madinah, gak mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari itu juga Bilal siapkan bekal, naik kuda, dia pacu kudanya ke Madinah dengan rindu yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Air matanya meleleh, menetes sepanjang padang pasir yang dilalui dari Syam ke Madinah. Begitu masuk kota Madinah, Bilal langsung teringat suasana bersama Rasulullah SAW. Suasana ketika menjelang perang Badar, suasana pulang dari perang Badar, suasana mau perang Uhud, suasana bersama dia semakin menaik melalui. Dia ucapan salam kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaikum. Ya Rasul, salam alaikum. Masuk ke masjid. Di depan dia lihat dari belakang, mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Dari belakang mirip sekali. Gestur tubuhnya, jelengrengnya mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Itu bahasa Jerman itu. Mirip sekali dengan Rasulullah. Mendengar suara yang datang itu, orang yang dari belakang mirip Rasulullah itu kemudian menengok ke belakang. Itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, orang yang paling mirip dengan Rasulullah, gestur tubuhnya, bentuk tubuhnya, kalau ada bayangan begitu ya, itu yang paling mirip tur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu yang ada di situ adalah Hasan. Bilal kemudian memeluk Hasan dengan penuh cinta seperti memeluk Rasulullah SAW. Gak disangka-sangka Hasan memberikan satu permintaan yang berat sekali.
Ternyata Hasan juga rindu dengan Bilal. Hasan rindu dengan suara Bilal. Hasan mengucapkan kalimat yang seperti diucapkan Rasulullah. Azidin ya Bilal. Memandangkan azan wahai paman Bilal. Memandangkan azan. Padahal setelah Rasulullah wafat, Bilal nggak pernah memandangkan azan di Masjid Nabawi lagi. Karena yang minta adalah cucu Rasulullah. Ketika datang waktu sholat hari itu, Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejarah menulis, ketika Bilal mengumandangkan azan hari itu, bahkan angin di Madinah seperti berhenti. Ingin mendengar suara azannya Bilal. Pohon-pohon kurma yang bertiup ditiup oleh angin seperti berhenti mendengar suara Bilal. Di pasar-pasar para sahabat Nabi langsung berhenti. Di mana-mana orang berhenti. Apa yang dia ingat? Dia langsung ingat, ya Rasulullah, ya Rasul. Seolah-olah Rasul itu masih hidup. Karena setiap kali ada suara itu, setiap kali suara azan itu, maka imamnya adalah Rasulullah SAW. Orang hentikan pekerjaannya sambil meleleh air matanya menuju masjid, menyongsong seperti Rasulullah masih hidup. Ternyata Rasul sudah wafat. Ditemukanlah ada Bilal, kemudian sholat berjamaah. Bilal, suaranya saja bisa mengingatkan Rasulullah, mengingatkan orang-orang akan hadirnya Rasulullah SAW. Selesai sholat, Bilal nggak kuat lagi di Madinah. Kemudian Bilal pamit kembali lagi ke Damaskus, ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia jatuh sakit. Setiap hari semakin parah sakitnya. Sakit karena rindu kepada Rasulullah SAW. Sampai datanglah saatnya untuk bertemu dengan sang kekasih. Kali itu istrinya yang mendampingi Bilal sedih sekali karena Bilal sudah sepertinya sudah mau datang ajalnya. Istrinya mengatakan, alangkah sedihnya suamiku sakit. Bilal menjawab, alangkah bahagia. Sebentar hati akan bertemu dengan kekasih hati Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hari itu Bilal meninggal dunia, wafat dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bilal bin Rabah yang cintanya bermuara ke surga. Baik, sekarang kita ganti tema, menulis dengan cinta. Menulis dengan cinta. Tulisan-tulisan yang paling dahsyat, kalau kita lihat dalam sejarah, yang kemudian membuat bahkan malaikat juga iri, itu adalah tulisan yang didasari oleh cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karya-karya besar yang barokah, yang malaikat pun mendoakan penulisnya. Itu adalah tulisan-tulisan yang dalam sejarahnya ditulis karena cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Lahir berbagai macam ilmu pengetahuan karena ingin menjelaskan cinta kepada Allah, ingin menjelaskan isi Al-Quran, ingin menjelaskan isi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir ilmu nahwu, ilmu sorof. Dulu orang-orang Arab ketika masih bersama dengan orang Arab di zaman Rasulullah, itu orang nggak perlu belajar ilmu grammar bahasa Arab, nahwu nggak perlu karena udah otomatis benar ngomong. Jadi nggak ada ilmunya udah benar langsung. Orang belajar cepat itu langsung fasih bahasa Arabnya. Gitu kira-kira. Sampai Islam melebar
Persia ditaklukkan, orang-orang Persia masuk Islam, bertemulah orang-orang para sahabat Nabi dengan orang Persia. Romawi Timur ditaklukkan, Damaskus ditaklukkan, Yerusalem kemudian Umar juga ke sana, orang-orang Romawi sebagian besar masuk sebagian juga Mesir. Disitulah berkumpul orang-orang yang bukan Arab masuk Islam. Boleh belajar bahasa Arab lah. Ada kejadian baca Al-Qur'annya keliru. Baca apa keliru. Keliru bisa berubah maknanya. Ali bin Abi Thalib saat itu yang mendapat laporan, itu adalah khalifahnya Ali bin Abi Thalib di Kufah. Ali kemudian berkata kepada Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, pakar bahasa saat itu, minta kuatkanlah ilmu, ya kan, untuk tata bahasa Arab. Jadi orang yang bukan Arab itu ngerti. Itulah awal munculnya ilmu nahwu. Jadi berawal dari Al-Quran. Kemudian nanti muncul ilmu tajwid. Dulu nggak ada ilmu tajwid. Udah langsung praktek, bukan ada ilmunya, langsung praktek. Allah turunkan Al-Quran kepada Jibril pada Rasul itu udah langsung. Matnya, maksud huruf itu lah. Sahabat juga langsung sama persis. Gak ada beda-bedanya, sama persis, bacanya bener. Sampai tadi Islam melebar, bacanya kelera-keliru. Kemudian muncullah ilmu tajwid. Dan seterusnya, ilmu tafsir, macam-macam itu dimulai dari cinta kepada Allah dan Rasul. Imam Bukhari itu karena cinta kepada Rasulullah. Imam Bukhari itu berawal dari mimpi. Kenapa Imam Bukhari nulis hadis Sahih Bukhari itu awalnya mimpi. Dibacalah, silakan dibaca kitab Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar menjelaskan Al-Ikhwal awal mula bagaimana seorang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari akhirnya mengembara selama belasan tahun mencari hadis, mengumpulkan 600.000 hadis, kemudian dia tabus menjadi 4.000 sekian hadis, jadi Sahih Bukhari. Awalnya mimpi. Imam Bukhari suatu malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasul berjalan luas membawa jubahnya ada kayak debu-debunya begitu. Imam Bukhari dalam mimpinya membersihkan debu-debu di jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dari tidur, Imam Bukhari kemudian mencari ulama yang mengerti takwil ru'yah, takwil mimpi. Tidak semua orang ngerti takwil mimpi, hanya orang-orang tertentu yang diberi Allah oleh Allah ketemu takwil mimpi, seperti Nabi Yusuf. Kenapa itu kan bisa mentakwil mimpi? Cari, ketemu sama ulama, diberitahu sama ulama itu, engkau wahai Muhammad bin Ismail akan membersihkan dari Rasulullah hadis-hadis yang tidak sahih. Debu itu adalah yang mengotori jubah itu yang tidak sahih. Kemudian Imam Bukhari cintanya pada Rasul yang luar biasa, dia punya azam, aku harus nyatakan itu. Kemudian Imam Bukhari keliling mencari hadis, terus semua hadis dia cari. Setiap kali mendengar ada orang dia punya hadis, dia datang. Maka jadilah kitab yang namanya Sahih Bukhari, yang para ulama sepakat di atas muka bumi ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari yang paling sahih setelah Al-Quran, karena dengan ilmu yang sangat rutin sekali. Dan syarat-syarat Imam Bukhari dalam keseluruhan sebuah hadis itu syarat yang paling berat. Suatu ketika boleh nih, Porkom kita bikin kajian hadis. Saya pernah kemarin isi di Tokyo itu lucu, teman-teman dari Tokyo Institute of Technology mintanya kajian hadis. Jadi ilmu hadis malah. Ini pakar teknologi mintanya ilmu hadis. Akhirnya saya ngajar tuh di kampus itu ada papan tulisnya. Di YouTube mungkin ada itu. Nah itu.
Itu cinta. Karena cinta. Nanti ada ulama yang dia belajar qiraat Al-Quran, bertahun-tahun belajar qiraat Al-Quran itu karena cinta. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Saya ada iri sama ulama ini. Dia punya tabungan yang mungkin setiap saat mungkin mengalir pahala setiap saat. Karena hampir sebagian besar pondok-pondok Al-Quran di Indonesia yang hafal Quran itu, sebagian besar pondok-pondok raksasa hafal Quran di Indonesia itu sanadnya sampai ke ulama ini. Beliau adalah Kiai Munawir Kerapian, Yogyakarta. Punya pondok pesantren Al-Munawir itu. Di zaman Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Munawir yang masih seusia teman-teman yang masih muda-muda ini, masih muda sekali. Munawir nekat. Jadi kakeknya Munawir itu salah satu laskarnya di Ponorogo. Ketika di Ponorogo ditangkap, kemudian kembali ke pesantren. Munawir kemudian diminta untuk belajar ke Mekah, naik kapal ke Mekah. Di Mekah, dia belajar udah ulama-ulama besar di Mekah. Azamnya cuma satu. Semua ilmu Al-Quran yang ada di Mekah akan dia khatamkan, harus dia serap sama dia. Bertahun-tahun di Mekah, dia kuasai qiraah sab'ah. Dia hafal Quran, dia kuasai qiraah. Satu ulama sampai selesai ilmu tentang qiraah, tentang tafsir, tentang macam. Lima berikutnya semua ulama Mekah dia ambil ilmunya. Terakhir dia berazam, saya tidak akan pulang ke Indonesia sebelum menghatamkan Al-Quran 40 kali dengan hafalan. Hatamkan Al-Quran 40 kali dengan hafalan, baru pulang ke Indonesia. Kalau belum, nggak akan pulang. Padahal dia udah hafal, akhirnya teman-temannya gantian nyimak sama dia. Tahu semua. Itu sahabat sejarahnya, Rasul ditulis oleh pihak pondok itu karena harus 40 kali. Jadi istirahat cuma sholat, makan, minum, sampai telinganya itu berdarah 40 kali. Akhirnya selesai juga 40 kali. Inspirasi ini saya bikin kemudian menjadi awal novel saya, Api Tauhid. Tapi nggak berhasil Api Tauhidnya itu. Si tokohnya itu nggak sampai 40 kali, udah sakit duluan ya. Ya. Dia mau menghatamkan 40 kali di Masjid Nabawi, tapi udah sakit duluan ya. Semua temannya itu masuk ke rumah sakit. Tapi dia menawarkan apa? Selesai. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, ya kan, di Kerapiak Yogyakarta, dia dirikan pesantren Al-Quran. Muridnya, yang teman-teman perlu tahu, salah satu muridnya namanya Kiai Arwani Kudus. Kemudian Kiai Umar Mangkuyudan Solo, Kiai Muntaha Wonosobo, ada Kiai mana di Kaliwungu, terus di Jawa Timur mana. Semua muridnya punya pesantren, jadi pesantren besar. Kudus, Masya Allah. Kiai Arwani Kudus itu sudah berapa muridnya menyebar. Ada yang di Meranggen, di mana, dia punya pesantren juga. Bahkan Kudus masuk standar, termasuk pesantren anak-anak yang paling terbagus sekarang ini di Kudus. Kadang-kadang, ya Allah, Kiai Munawir, Masya Allah. Saya pernah meneliti sanad seorang ulama, Kiai Abdullah Umar Semarang, di Masjid Kauman Semarang itu. Di Masjid Kauman Semarang itu kan ada namanya Kiai Abdullah Umar. Itu zaman beliau masih hidup, kakek saya itu kalau Ramadan itu selalu ke sana. Karena dia punya pengajian Ramadan. Jadi baca Quran di Semak, kemudian diartikan pakai bahasa Jawa. Orang sepuh-sepuh dari mana-mana, dari Demak datang, itu penuh Masjid Kauman Semarang itu. Saya teliti suatu ketika pulang dari Kairo, sanadnya dari mana? Sanadnya beliau itu dari gurunya adalah Kiai Arwani Kudus. Arwani Kudus muridnya Kiai Munawir Kerapiak. Nanti Kiai Abdullah itu punya murid-murid banyak sekali. Pondok dekat, ada pondok dekat Kiai Semarang itu pondok Tahfidz Quran, namanya Kiai Soleh. Saya teliti, Kiai Soleh itu muridnya Kiai Abdullah Umar itu. Di beberapa sana di Kendal itu banyak sekali Quran, juga murid ke sana. Kadang-kadang, Masya Allah. Itu karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Belum lagi tafsir, belum lagi kitab kecil Imam Nawawi itu. Karena buahnya sekitar itu ada kitab Imam Nawawi yang sangat terkenal sekali.
Arba'in Nawawiyah berisi 40 hadis. Mulai madrasah aliyah orang ngapalin itu semuanya. Kadang-kadang ya Allah, kalau ada anak kecil ngapalin hadis dari Imam Nawawi aja dapat pahala. Ini kan oke. Sudah mau asar. Jadi materi yang ini setelah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, insya Allah akan kita mulai lagi kelanjutan materi dari Kang Abi tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Langsung kita masuk menulis dengan cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kolam, pena, dan apa yang mereka tulis. Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar di atas muka bumi ini itu awalnya dari goresan pena. Bahkan banyak bangunan-bangunan besar itu juga berawal dari pena. Masjid ini juga berawal dari pena. Menara Eiffel itu berawal dari pena juga. Ya kan? Nun wal qalam. Jadi pentingnya pena itu sudah dibahas oleh Al-Quran. Bahkan sejak wahyu 5 ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu sudah membahas tentang pentingnya membaca dan pentingnya menulis. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar dengan perantaraan qalam, dengan perantaraan pena. Mengajar apa? Mengajar siapa? Allamal insana. Allah mengajar manusia tadi dengan perantaraan qalam tadi. Malam ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Qalam dalam surat Al-Alaq itu sebagian besar mufassir menjelaskan makna al-qalam. Di antaranya adalah Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Yang dimaksud dengan qalam dalam surat Al-Alaq itu adalah ay al-qira'ah wal kitabah. Maksudnya adalah membaca dan menulis. Itu maksud qalam. Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia dengan perantaraan membaca dan menulis. Al-qira'ah wal kitabah. Maka sepanjang sejarah umat manusia tidak ada alat atau wasilah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu otak ke otak yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Tidak ada yang lebih efektif untuk mentransformasi ilmu pengetahuan yang efektifnya melebihi membaca dan menulis. Itu yang paling efektif. Memang ada kadang-kadang aja yang langsung berhadapan langsung ya, tapi masih lebih efektif membaca dan menulis. Bahkan dengan membaca dan menulis dengan tulisan itu, dengan tulisan itu bahkan orang yang punya ilmu pun sudah meninggal, itu dia masih bisa mentransfer ilmu pengetahuan ke banyak orang, ke banyak generasi. Itu salah satu kunci peradaban. Maka kemudian
satu bangsa yang dia lebih punya kemampuan lebih cepat dalam mentransformasi ilmu pengetahuan, lebih cepat daripada bangsa yang lain, itu sunnah kauniyahnya, hukum Allah dalam hukum alamnya, bangsa yang lebih cepat mentransformasi ilmu pengetahuan itu, dia akan lebih maju daripada bangsa yang lain. Sama-sama pinter nih. Bangsa itu sama-sama pinternya. Tapi satu bangsa dia lebih cepat dalam mentransfer kepada yang lain, kepada anaknya, kepada generasi yang lain. Bangsa itu akan lebih maju daripada bangsa yang lain. Saya akan sedikit membahas tentang sejarah tulis-menulis. Bangsa itu dianggap berperadaban, itu kalau bangsa itu udah kenal tulisan, bener? Bangsa yang belum kenal tulisan itu disebut bangsa prasejarah. Kan begitu kan? Bangsa yang udah kenal tulisan baru disebut dia itu masuk sejarah kalau bangsa itu udah kenal tulisan. Oke. Ketika kita bahas tentang bangsa yang udah punya sejarah, maka bangsa-bangsa yang sudah punya tulisan itu mesti di zamannya dia akan lebih maju daripada bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain juga udah mengenal tulisan juga, maka nanti bangsa yang paling cepat dalam mentransfer ilmu pengetahuan dia akan lebih maju daripada bangsa yang lain. Kita kenal Mesopotamia. Di Babilonia dulu ada undang-undang Hammurabi. Ditulis dalam batu yang sangat besar. Zaman itu masih alat menulisnya itu adalah yang bentuknya adalah batu. Batu susah dipindahkan. Batu susah dipindahkan. Maka bangsa Mesopotamia itu akan kalah dengan bangsa Mesir. Ya lihat dari hasilnya aja kalah. Silakan datang ke Irak. Sama-sama kunonya gitu ya. Kalau di Mesir Anda akan melihat satu bangunan yang Anda akan takjub. Bahkan berpikir gimana dulu bangunnya. Saya tuh lihat piramid itu, ya Allah, jutaan batu yang sebesar ruangan ini, satu batunya itu sebesar ruangan ini ada. Pengangkutnya gimana? Banyak sekali. Dan kita menemukan Mesir sudah punya alat untuk transformasi ilmu pengetahuan yang cukup canggih, sangat canggih. Dia punya kertas papirus. Kertas papirus. Yang hampir sebanding dengan Cina adalah dengan Mesir adalah bangsa China. China dia awalnya punya alat untuk mentransformasi ilmu pengetahuan untuk menulis. Awalnya adalah dengan bilah-bilah bambu. Bambu yang digulung-gulung itu. Maka di zaman Mesir di zaman ke Cina kuno, kalau seorang sastrawan itu menulis puisi misalnya, satu puisi itu bisa satu gerobak. Satu gerobak gulungan itu. Kalau dia nulis sebuah kitab misalnya resep masak gitu. Ya kan? Dia itu bisa satu kamar itu. Itu satu buku, satu kamar satu buku. Itu cukup efektif, tapi belum benar-benar efektif. Belum benar-benar efektif. Sampai akhirnya Cina benar-benar luar biasa ketika Cina menemukan teknologi membuat kertas. Bambu itu dideplok. Dideplok jadi bubur, namanya bubur bambu. Sehingga kemudian jadi kertas, itu awal teknologi kertas. Dan itu luar biasa. Di mana letak peradaban Islam? Ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab sebagian sudah bisa menulis. Tetapi juga belum efektif. Mereka menulis di kulit unta, kulit domba, lepah, kurma, macam-macam itu. Tetapi Allah menurunkan satu ruh luar biasa ke dalam masyarakat ini, ruh ilmu pengetahuan yang luar biasa itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Budaya menghargai ilmu luar biasa dalam Islam. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar. Ketika perang Badar, ketika tawanan dari Mekah itu ketangkap dalam perang Badar itu, untuk bisa dilepas sebagian itu pakai tebusan yang sangat mahal. Tetapi kalau di antara mereka ada yang bisa membaca dan menulis, mau mengajarkan kepada umat Islam membaca dan menulis, itu bisa menjadi tebusannya. Itu sejarahnya begitu. Jadi
mengajarkan ilmu pengetahuan itu nilainya sangat besar. Ya kan? Ada sebagian orang-orang dari kafir Quraisy yang kemudian dia mengajarkan membaca dan menulis, dan kemudian setelah selesai bisa membaca dan menulis kemudian dilepas. Islam memiliki semangat ilmu pengetahuan yang luar biasa, semangat belajar yang luar biasa, semangat untuk mengambil ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam Islam. Tapi Islam belum menemukan teknologinya, teknologi yang benar-benar menjadikan kuantum ledakan, belum. Tapi semangatnya luar biasa, maka menulis, tapi menulisnya masih di tadi itu pelepah kurma dan seterusnya. Sampai zaman Bani Umayyah, sampai zaman Abbasiyah. Kapan kita menemukan ledakan ilmu pengetahuan? Itu adalah ketika Abbasiyah bisa mendapatkan teknologi membuat kertas. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya ada orang Cina yang ditangkap oleh Abbasiyah, kemudian diminta untuk membocorkan teknologi membuat kertas. Kemudian dunia Islam bisa membuat kertas. Sejarah mencatat ada kuantum, ledakan yang luar biasa. Semangat yang luar biasa, ditambah punya teknologi untuk transfer pengetahuan yang cepat. Ulama menulis, muncul, Anda tahu sendirilah, Khawarizm dan semuanya. Ya kan? Dan saat itu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan luar biasa. Di zaman itu memang tidak ada copyright. Tetapi zaman itu ditulis bahwa kertas ulama itu ditimbang dengan emas. Jadi kalau kita nulis kitab yang berjilid-jilid itu sama khalifah Amirul Mukminin itu ditimbang 3 kilo, dapat emas 3 kilo. Novel saya itu 0,5 kilo. Kira-kira novel saya itu Abi Tauhid itu 0,5 kilo. Itu kalau saya tulis pakai kertas zaman dulu lebih tebal lagi itu. 5 kilo lah. Terusnya kecil kan pakai tulisan yang dulu kan kertasnya kan. Silakan Anda sesekali ke Kairo, lihat manuskrip yang lama kan lebih tebal. Tapi itu luar biasa. Tapi kita harus tahu zaman itu, kalau kita mau misalnya pengen bukunya Imam Ghazali misalnya, saya pengen Ihya Ulumuddin lengkap. Zaman itu kita pesan pada seorang khattat, seorang penulis itu akan menyalin dari awal sampai akhir. Nggak ada fotokopi, nggak ada scan, dan itu nulisnya tuh bukan pakai tinta yang Anda langsung lantar ini, tinta tutul namanya. Itu di pesantren saya masih pakai. Jadi kayak bambu tutul, tulis Bismillah gitu, ba sin mim, tutul lagi Allah, tutul lagi Ar-Rahman, tutul lagi Ar-Rahim gitu. Nutul. Itu kalau kita pesan kitabnya Imam Ghazali 1 tahun baru jadi. 1 tahun baru jadi. Tapi luar biasa. Dibandingkan kalau nulis di pelepah kurma. Sehingga pesan maka luar biasa. Dan kecepatan itu tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Islam paling cepat. Karena ada semangat dari Al-Quran. Dorongan itu masuk akidah. Sehingga luar biasa menulis karya luar biasa. Paling nomor 1 Islam. Dan transformasinya paling cepat. Sehingga kita paling maju zaman itu. Ketika perang salib, orang-orang dari Eropa, termasuk dari Jerman ini, dari Jerman yang ada di sini, itu ketika sampai di Damaskus, mereka terkaget-kaget melihat kecantikan kota Damaskus. Mereka terkaget-kaget ketika melihat di pemandian umat Islam ada sabun yang wangi. Ketika itu mereka mandi masih pakai daun yang digosok. Ini serius. Itu mata kuliah saya S2 tentang sejarah itu. Ya. Terus terjadi persilangan peradaban Eropa dan Eropa mulai belajar. Raja-raja Eropa mengirimkan putra-putrinya belajar di Cordoba. Ya kan? Dulu keren kalau kuliah di Cordoba itu kayak ketika kita memandang Harvard, kita memandang Oxford.
Ya kan? Kita memandang yang paling keren di sinilah. Ya kan? Gitu. Zaman itu begitu. Tapi masih kalah sehingga orang-orang Eropa kalau orang Islam itu bisa seperti apa nih? Otaknya kayak apa nih? Makannya apa? Ya kira begitu. Ya kan? Kapan kita mulai surut? Ketika mulai surut adalah ketika Eropa juga mulai belajar dari kita cara bergerak, cara menulis. Tahun 1400-an. Dari Jerman ini bermula. Seorang engineering menemukan mesin cetak Gutenberg. Menemukan mesin cetak. Sehingga sama-sama menulis, dunia Islam menulis, sini juga menulis. Di sana menulisnya masih, kalau mau menemukan satu buku itu mau kita punya, nunggu 3 bulan satu buku. Di sini filosofnya menulis, masukkan mesin cetak, dalam 1 minggu 100 buku selesai disebar. Transformasi dari otak ke otak lebih cepat. Dan sejak itu kita ke pondal-pondal. Kita pondal-pondal. Orang larinya cepat kita. Terus ditambah ada kolonialisme dijajah. Ilmu pengetahuan tertutup aksesnya dari kita. Masih beruntung Indonesia ada pesantren. Ketika orang-orang, sebagian orang besar di Indonesia nggak bisa belajar di sekolah-sekolahnya Belanda, hanya orang-orang tertentu yang boleh belajar. Anaknya Wedono, anaknya bupati yang bisa belajar, masih ada pesantren di pinggir-pinggir hutan yang mencerdaskan bangsa ini. Alhamdulillah. Terus sampai sekarang. Jadi kalau kita mau mengejar Eropa, mau mengejar Amerika, kita harus punya transformasi ilmu pengetahuan yang lebih cepat dari mereka. Dan itu sunnah kauniyah. Hukum alam yang diberikan oleh Allah. Kalau hukum alam, selama di atas muka bumi ini, hukum alam tidak memihak kepada misalnya karena dia muslim. Enggak, semuanya diberi hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti musim dingin. Musim dingin di Jerman ini enggak mihak-mihak. Karena dia ahli tahajud terus keluar pakai singlet saja. Wah. Saya ahli tahajud ini anginnya sih takut sama saya. Enggak peduli. Ya kan? Itu namanya hukum alam. Hukum alam tuh Allah udah kasih kalau ini namanya sifat ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen cepat begitu. Nah, problem kita negara Indonesia, saya nggak bicara pada Anda semuanya. Anda sudah selevel dengan orang-orang Jerman. Saya sangat percaya itu. Saya bicara pada mayoritas kita Republik Indonesia. 250 juta. Ketika kita bicara pada Indonesia, kita nggak bicara pada seorang person. Ketika kita bicara tentang Indonesia, kita nggak bicara tentang seorang Habibie. Habibie mengalahkan Jerman. Tapi Indonesia itu semuanya. Ya kan? Kalau kita bicara Indonesia, ya kan? Minat baca kita masih belum. Sama-sama punya uang, misalnya 13.000 dan dia udah kenyang sungguhnya. Ada pameran buku, sampingnya ada tukang bakso. Sama-sama 13.000. Ya kan? Padahal bukunya udah dikasih diskon 50%. Sehingga dia harus bayar 12.000. Udah diskon itu. Ada tukang bakso, sampingnya juga di buku ada bakso juga. Dia itu lebih memilih bakso daripada saya nggak bicara tentang Anda semua, saya bicara tentang kita. Apa itu? Indonesia. Ditambah di negara lain udah sangat cepat sekali. Jadi kita punya kerja dua. Kerja yang pertama adalah menyadarkan teman-teman kita untuk mau membaca, mau menulis. Berikutnya adalah kemudian mempercepat cara transformasi ilmu pengetahuannya. Ya kan? Untuk lebih mempercepat. Kita bangga, Indonesia itu termasuk pengguna internet yang dahsyat di Asia Tenggara.
Masanya bukan kemudian untuk ini, ya kan? Untuk apa? Allah alam. Allah alam, ya kan? Oke, sekarang kita sudah masuk ya, sudah masuk tentang apa itu nun wal qalami wa ma yasturun. Saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kalimat yang berkualitas itu benar-benar bisa merubah. Kalimat yang bahkan pendek kalimat itu. Tapi kalau kalimat itu berkualitas, tulisan itu berkualitas, itu bisa merubah. Contohnya ini. Great leader. King Solomon kalau orang-orang Eropa mengatakan. Nabi Sulaiman kalau kita menyebut. Sudah berapa buku tentang apa itu kehebatan leadership King Solomon yang tulis orang Eropa banyak sekali. Saya pernah membaca itu banyak sekali. Ya kan? Kita lihat nih dalam Al-Quran. Al-Quran mengabadikan juga. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Pusat kerajaan Sulaiman itu di Yerusalem. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya itu, surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Alla ta'lu alayya. Kamu jangan sombong kepada aku. Wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Surat ini ditulis oleh Nabi Sulaiman dengan penuh cinta kepada Allah, cinta kepada dakwah, cinta kepada keikhlasan, cinta untuk menegakkan kalimat Allah. Ditulis kepada siapa? Ditulis kepada seorang ratu yang kata salah satu tentara Sulaiman yang bernama Hudhud, seekor burung. Burung itu bercerita, dia baru terbang lihat sebuah negeri dipimpin oleh seorang ratu yang semua rakyatnya menyembah matahari. Apakah tidak perlu didakwahi? Sulaiman kemudian tulis surat ini. Diantar sama Hudhud. Hasilnya kita tahu semua. Saya akan bercerita tentang Sulaiman. Kita tahu semua ceritanya. Akhirnya nanti Ratu Saba itu yang bernama Balqis, ada yang menyebut Bilqis, akhirnya datang kepada Sulaiman dan masuk Islam. Juga seluruh tentara, seluruh rakyatnya masuk Islam. Ini kedahsyatan tulisan, merubah sebuah bangsa. Anda bisa juga. Selain ini banyak sekali bahwa tulisan-tulisan itu luar biasa, merubah. Supaya Anda tahu. 1894 seorang Yahudi, Theodor Herzl, nama Yahudinya Benjamin ZF, menulis buku tipis. Bacanya gimana bacanya, Mas? Hah? Apa? Masalahnya saya bukan orang Jerman, jadi kalau saya baca nanti kelirunya enggak? The Jewish State, Inggrisnya, negara Yahudi. Dari buku yang kecil inilah nanti ada konferensi Zionis sedunia yang merumuskan bagaimana negara Yahudi didirikan. Dan tahun 1948 negara itu berdiri di Palestina sampai sekarang. Dari tulisan ini, dari tulisan. Ini salah satu buku yang mempengaruhi dunia sampai sekarang. Ini atau Sun Tzu. Kalau Anda pengen jadi CEO yang besar, Anda harus baca buku ini, wajib, bacaan wajib untuk CEO besar. Pemimpin negara juga harus baca buku ini. Seorang jenderal pasti baca buku ini. Ya kan? Nah, jangan menertawakan kalimat ini, Mas. Kayaknya kok proklamasi gitu. Ini kalau ini berdarah-darah kita harus sampai proklamasi ini, ya kan? Di balik tulisan ini tidak hanya sekedar Soekarno-Hatta, ini bangsa Indonesia, ulama-ulama juga ini kita proklamasi ini. Jadi orean-orean inilah, ya kan? Coretan-coretan ini seperti ini dari ini awalnya ini, yang aslinya itu ini. Kemudian nanti ketik sama Said Timur Lake, enggak? Said Timur Lake, ini aslinya orean-oreannya
Ini yang kemudian mengiklankan ada negara namanya Republik Indonesia. Pemimpin-pemimpin dunia menulis. Contoh Soekarno menulis. Masih sangat muda sekali dia udah menulis. Ini juga sama. Umur 27 tahun, Bung Hatta udah memimpin pemimpin negara yang dijajah, dikumpulkan di Brussel untuk bermusyawarah bagaimana memperjuangkan negara-negara yang dijajah untuk merdeka. Yang mimpin rapat itu seorang Bung Hatta umur 27 tahun. Kadang saya malu, 27 tahun itu saya baru bisa sisi dulu. Tahu sisi nggak? Ya udah, yang nggak tahu jelema aja. Apa itu Pak? Ya kan? 20 tahun udah mimpin, termasuk yang dipimpin, ya kan? Itu orang-orang hebat dari berbagai macam negara penggerak memerdekakan negaranya. Bung Hatta, 27 tahun. Ya kan? 27 tahun itu menulis India Putra, ya. Oh, ini juga Muhammad Nasir. Salah satu dari banyak tokoh-tokoh kita. Ini salah satu tokoh kita yang tulisan dan kalimatnya didengarkan oleh dunia Islam. Disegani oleh para ulama di dunia Islam. Muhammad Nasir. Bukunya bagus sekali, Fiqh Dakwah. Kalau ingin tahu cara berpikirnya Muhammad Nasir, nanti indah sekali. Kita akan melihat bagaimana Nasir, Soekarno masih muda itu sudah berdialog dengan cara yang sangat ilmiah. Dan kita bisa merediksi bacaannya luar biasa. Karena yang diperbincangkan bukan masalah sepele-sepele, masalah-masalah besar bangsa. Masih sangat muda sekali. Kapita Selecta kita baca. Kemudian ini pengakuan dari seorang pakar dari Cornell, ya kan, bahwa raksasa terakhir di antara tokoh nasionalis dan pemimpin politik revolusi Indonesia adalah Muhammad Nasir. Tapi saya tidak sepakat dengan McCain, itu saya nggak sepakat. Karena saya sangat yakin di sini akan muncul lagi raksasa-raksasa yang akan datang. Ini ada teman kita dari Malaysia kan tadi kan? Saya tahu Malaysia akan datang di sini. Ini bukan karena Malaysia datang, memang tapi karena Mahathir Muhammad juga menulis banyak sekali tulisannya. Anda jangan meremehkan ini, Mas. Jangan meremehkan ini. Dia punya tanah sebesar wilayah kota Madya Semarang. Jadi cuma Semarang itu kan kecil, ya kan? Wilayahnya sebesar sama Semarang, tetapi Indonesia nggak punya nyali loh berhadapan dengan Singapura. Jujur aja, ya kan? Jujur aja. Dan arsiteknya ini Lee Kuan Yew. Dia penulis yang ulung, pembaca yang ulung. Tulisannya banyak sekali. Wow. Salah satu contoh juga suami istri yang punya jiwa intelektual yang boleh juga. Ini, ya kan? Nulis juga dia. Sekarang, contoh-contoh buku yang ditulis pemimpin dunia. Ini saya tidak mengatakan saya menyepakati buku-bukunya ya. Ini contoh saja. Gandhi dia nulis, Lenin dia nulis, Hitler dia nulis. Mao Zedong dia nulis. Ini buku gawat nih. Bikin sengsara orang Cina, ya kan? Ya kan? Ini yang saya senang nih, Habibie saya pernah diajak makan apa itu Pak Habibie sama Bu Ainun di Munchen. Romantis sekali orangnya, emang dia romantis, ya kan? Serius. Di Munchen itu ada 2008 saya berkunjung ke rumah beliau di Munchen. Pak Habibie dan Bu Habibie masih sehat semuanya mereka. Terus diajak makan di pinggir kota Munchen, ada kayak hutan gitu, tengah hutan ada rumah makannya. Diajak makan bebek panggang. Terus ada Pak SBY juga nulis buku-buku yang berpengaruh luas. Sahih Bukhari, tadi sudah saya ceritakan. Tafsir Jalalain, semua pesantren di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Islam masih tetap mempelajari tafsir Jalalain. Ihya Ulumuddin, itu ada Plato dari Republik. Terus kemudian bukunya siapa?
Darwin, ya kan? Berpengaruh itu. Ini juga berpengaruh. Kemudian Theodore Herzl berpengaruh juga sampai sekarang. Ini kalimat itu miliknya Said Nursi, Majmu'atul Rasail Hasan al-Banna, ini Hasyim Asy'ari, Last Civilization, Samuel Huntington, Romeo Juliet, berpengaruh. Harry Potter, ayat-ayat yang bikin saya loh, ya terserah loh. Kalau Anda yang berdiri Anda boleh, kalau punya karya disampaikan nggak masalah, ya kan. Tetapi Anda boleh percaya boleh tidak. Tahun 2005, ya kan, angket yang diadakan oleh majalah Muslimah, Harry Potter, Aida Cita mengalahkan Harry Potter di Indonesia. Memang kalau di dunia kita nggak ini, tapi paling nggak di Indonesia kan mengalahkan. Menang kan di kandang sendiri, menang, alhamdulillah. Kalau di kandang juga kalah kan malu kita, ya kan? Mengalahkan popularitas Aida Cita mengalahkan Harry Potter di Indonesia, ya kan? Insya Allah. Insya Allah, api tauhid yang dapat hari ini alhamdulillah. Yang belum dapat ada kabar gembira. Masih ada 2 buku. Panitia akan lelang hari ini. Insya Allah. Nanti hasilnya untuk masjid. Anda dapat buku, dapat pahala. Karena Anda akan ikut berinfak membuat rumah Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi 1 euro itu nggak terasa, Mbak, Mas, ya kan? Anda beli teh berapa di sini? Berapa? 1,5 euro. 1,5 euro. Oh, 1,5 euro teh. Anda 1 euro, alhamdulillah, ya kan? Dapat rumah di surga, insya Allah. Para CEO nih, orang-orang hebat yang punya usaha-usaha besar itu juga nulis. Bill Gates, ya kan? Richard Branson, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, kemudian Pak Ciputra yang punya Starbucks, Steve Jobs. Anda menggunakan alatnya kan yang dia bikin kan? Ini yang nulis. Ini dia. Sekarang, bagaimana caranya menjadi penulis? Dari mana memulainya? Saya teringat kata-kata seorang Ahmadun Yosir Vanda, sastrawan yang juga dulu redaktur sastra di Republika. Waktu dulu kita undang di Kairo sama si mahasiswa, dia mengatakan, siapa yang pernah bikin skripsi dan selesai, dia berhak jadi penulis besar. Apalagi udah pernah master, apalagi yang selesai PhD, itu sudah sangat-sangat berhak jadi penulis besar. Kalau nggak jadi penulis besar itu yang salah situ. Karena berat. Saya kemudian menyampaikan dalam banyak pelatihan saya sampaikan, saya sepakat dengan Pak Ahmadun, tapi saya punya kalimat yang lebih menyenangkan. Kalau menurut saya, siapa saja yang dulu pernah bikin surat izin waktu SD, serius, pernah bikin surat izin waktu SD dan gurunya paham, dia berhak jadi penulis besar. Karena inti menulis adalah menyampaikan gagasan. Inti menulis adalah menyampaikan pikiran. Kalau yang diajak berpikir saat itu dengan tulisan kita, dia paham maksud kita, berarti kita berhak jadi penulis besar. Hanya nanti begini, semua orang berhak jadi penulis besar. Tapi kalau ada yang punya bakat sejak dari awal, dia itu lebih cepat jalannya kalau dia continue. Jadi kalau ada nulis surat begini, SD. Kepada yang terhormat Ibu Guru Wali Kelas 5A, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Guru. Pada hari ini, Senin, tanggal sekian, saya yang bernama ini, nomor absen segini, tidak masuk kelas karena pergi berlibur ke rumah nenek.
Mohon diizinkan. Wassalamualaikum. Tono. Namanya Tono, ya kan? Itu Tono berat jadi penulis besar. Tono berat jadi penulis besar. Tapi kalau ada anak SD kelas 5 nulis suratnya begini. Menjumpai ibu guruku yang cantik, yang setiap aku melihatnya seumpama melihat matahari yang merekah di ufuk timur. Ibu guruku, ya kan? Ibu Siti Sunarsih, yang semoga dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guruku yang cantik, perkenankan Ananda bercerita. Ibu guruku, kemarin sore Ananda masih belajar di masjid bersama ustadzku yang ganteng, Ustadz Tamim namanya. Sore itu Ustadz Tamim bercerita bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi berdarah-darah untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya benar-benar takjub dengan cerita Ustadz Tamim. Ketika cerita berlangsung, Ibu, saat itu hujan turun dengan lebatnya. Aku memandang ke jendela, kulihat hujan itu turun seperti ribuan anak panah yang menghuncat ke bumi. Ibu guruku, tiba-tiba aku teringat bahwa aku diminta oleh ibundaku di rumah untuk pulang sebelum maghrib. Aku tunggu hujan gak turun-turun. Gak turun-turun. Gak reda-reda juga. Akhirnya ibu guru, karena demi ibundaku yang di rumah, aku siapkan diriku seperti seorang kesatria yang gagah berani. Aku terjang ribuan panah itu demi sampai pada rumahku. Dan ternyata ibuku telah menungguku dengan cemas di depan rumah. Dengan membawa payungnya, aku akhirnya sampai di rumah. Tak lama menjelang maghrib, aku mulai batuk-batuk. Ibuku mengusap kepalaku dengan tangannya yang halus. Terasa bahwa kening ini panas. Akhirnya ibundaku memintaku untuk istirahat. Dan pagi hari ini, wahai ibu guruku yang cantik, ketika aku merindukanmu, aku ingin mendengar suaramu, aku ingin menatap wajahmu yang seperti matahari terbit itu, wahai ibu guruku yang cantik. Aku hanya bisa terkapar di kamar tidurku, melihat langit-langit rumahku sambil membayangkan wajahmu. Tanganku bergerakkan nggak bisa, kaki pun nggak bisa. Kalau kepalaku gerakan dikit saja seperti bumi berputar-putar. Ananda benar-benar nggak bisa melangkahkan kaki untuk ke kelas menjumpai dirimu, wahai ibu guruku yang cantik. Maka perkenankan hari ini Ananda tidak masuk kelas dan doakanlah Ananda cepat sembuh. Ananda yang selalu mencintaimu, Habibur Rahman Al-Siraj. Kalau ada anak umur 5 SD bisa bikin surat seperti itu, bukunya jangan marah. Bukunya harus bangga, ini anak calon penulis besar, pinter, ya kan? Yang seperti ini, kalau dia istiqomah dia akan lebih cepat. Tapi tidak berarti yang tadi kepada ibu guru nama gini nggak bisa masuk kelas karena pergi ke rumah nenek, itu nggak bisa. Jadi bisa, semuanya bisa jadi penulis besar. Oke, kembali udah jelas ya. Jadi bakat itu nggak begitu penting.
Meskipun bakat itu bisa sangat punya dorongan yang dahsyat kalau dia diasah, kalau dia dikuratoriari dengan intens. Karena sesungguhnya bakat itu apa? Saya sangat sepakat kalau orang mengatakan bakat adalah kemauan keras yang diiringi dengan kerja keras yang dijaga dengan intensitas. Itulah bakat yang sesungguhnya. Kemauan keras diiringi dengan kerja keras dijaga dengan intensitas. Penulis besar banyak sekali yang dulu menganggap dia nggak berbakat. Tetapi dia terus menulis. Akhirnya sampai suatu ketika tulisannya meledak. Tulisan dulu yang dianggap jelek itu akhirnya juga dimuat, diterbitkan. Orang mengatakan dia sangat berbakat. M.H.N. Najib misalnya. Saya pernah dengar cerita bahwa awal-awal beliau waktu masih di Jogja nulis puisi, masukkan ke surat kabar ditolak sampai puluhan kali nulis puisi ditolak terus sampai suatu ketika puisinya diterima, ditolak lagi diterima. Begitu diterima, kemudian dia nulis bermacam-macam itu puisi yang dulu ditolak itu dikirim lagi ke koran, diterima, dipuji-puji, wah bagus sekali. Dulu ditolak, dipuji-puji, dianggap semua penulis yang sangat berbakat, penulis yang serba bisa nulis puisi, bisa nulis esai, bisa nulis cerpen, bisa nulis drama, bisa nulis lagu, sangat berbakat. Joni Aryadinata contohnya, salah satu cerpenis Indonesia. Joni Aryadinata seorang tukang becak. Suatu ketika di antara penumpang yang dia bawa itu adalah seorang sastrawan di Jogja. Ngobrollah mereka berdua. Dek, kamu kalau bawa becak gini satu hari dapat berapa? Ya nggak pasti, Pak. Kalau beruntung bisa 100.000 sehari. Kalau nggak beruntung ya kadang-kadang nggak dapat penumpang sama sekali. Ya rata-rata berapa? Ya juga katakanlah 20.000 lah. 20.000. Mau nggak aku beritahu cara cari uang yang lebih enak? Apa itu? Menulis. Saya nulis cerpen setengah jam jadi muat di koran dapat 400.000. Bener. Kemudian Joni Aryadinata nulis cerpen ceritanya. Dia beli koran, dia cerpen kayak apa? Coba nulis. Sambil duduk di becaknya. Ada orang mau naik ke dia nggak mau lagi nulis. Temennya yang tukang becak itu, yang lain tukang becak itu belagu loh. Kalau bahasa Jawa gemblong kamu. Ya kan? Ada penumpang kok. Gayamu sok nulis gitu kan. Lagi nulis serius nulis. Saya ada penasaran karena nulis apa tuh, Jo? Nulis cerpen. Gaya sok sastrawan. Gitu kan. Bener. Teman-temannya biasa mengejek. John, udahlah terima nasib. Tukang becak, gitu kan. Coba kamu kirim. Kalau nanti kamu di muat, John, tak tambahin uangnya. Wah, dikirim sama dia, nggak diterima, nggak dimuat. Pekan berikutnya dilihat nggak ada, pengakunya nggak ada, berarti kita tolak, John. Tapi dia nulis lagi, nggak diterima lagi, nulis lagi, diterima lagi. Itu sampai ratusan kali, ratusan nggak puluhan, ratusan. Tolak. Tapi nulis terus. Sampai suatu hari diterima. Wadah, muncul di koran cerpen dia. Pulang sambil bawa koran. Lihat nih, diterima, lihat nih. Joni Aryadinata diterima. Sama tukang-tukang apa kira-kira jawaban tukang becak? Jawabannya begini. John, itu kan redaktornya kasihan. Kasihan. Tiap hari kamu ngirim terus kasihan itu, bukan karena bagus tuh, John. Enggak gitu kan. Tapi Joni Aryadinata tetap menulis. Berikutnya ditolak lagi. Semakin lah. Lu tahu, kemarin itu karena kasihan, John. Buktinya sekarang nggak masuk. Tapi nulis lagi terima.
Akhirnya ada koran dia, ada cerpen dia judulnya Lampor, diterima di Kompas. Tahun itu menjadi cerpen terbaik Kompas. Cerpen terbaik Kompas. Sejak itu namanya diperhitungkan di kalangan sastrawan. Bahkan dipuji-puji. Bahkan diundang ke Belanda. Ya kan? Terus mulai nulis cerpen, nulis. Diundang ke Belanda. Berbicara di hadapan para profesor sastra tentang cerpen-cerpen dia. Dan sejak itu Joni ada di kata kalau ada lomba-lomba cerpen, dia sering diikutkan sebagai juri cerpen. Juri cerpen. Ini Mas Joni Aryadi, salah satu sastrawan besar Indonesia saat ini. Sastra memuji-muji gaya bahasa dia yang tidak seperti gaya bahasa yang lain. Dulu waktu masih tukang beca dulu ditolak-tolak. Setelah itu beberapa cerpen yang dulu-dulu itu dikirimkan lagi, diterima. Ya kan? Serius ini cerita yang benar-benar itu. Ya kan? True story. Cerita yang benar-benar real. Jadi, if you want to write and keeping writing. Kalau pengen menulis, pengen penulis besar, rumusnya 3M. Bukan 3 miliar, bukan. 3M. M yang pertama menulis. M yang kedua menulis lagi. M yang ketiga menulis terus-menerus. Itu kuncinya, itu kata Pak Kunto Wijoyo. Tidak ada cara lebih hebat untuk menjadi penulis kecuali menulis itu sendiri. Thinking about writing, jadi kurang U itu. Or talking about writing, or worrying about writing is not writing. Mikir-mikir nulis bukan nulis. Diskusi tentang nulis itu bukan nulis. Takut dan cemas jadi penulis itu bukan nulis apa? Yang menulis itu sendiri. Harus dibedakan antara, ya kan, skill dan knowledge. Menulis itu bagian dari skill. Yang ditulis mungkin knowledge, tapi menulis itu sendiri adalah skill. Skill apapun bentuknya itu perlu jam terbang, perlu latihan. Semakin dia banyak latihan, dia akan semakin expert, semakin ahli. Kalau knowledge, kadang-kadang kalau daya tangkap otaknya cepat sih, cuma sekali disampaikan juga bisa dapat. Tapi kalau skill nggak bisa. Contoh skill yang mudah, berenang. Berenang itu skill. Kalau kita apal teori renang sampai kelotok, apal sekali sampai ujian itu 100 nilainya tentang teori renang, itu tidak menjamin dia bisa berenang. Tidak menjamin dia bisa berenang. Ada seorang konglomerat dari Arab, pemilik beberapa kilang minyak di Arab, kaya raya. Dia nggak bisa berenang. Dia bikin sayembara, diumumkan di seluruh dunia, seluruh profesor-profesor yang ahli renang semua itu dikirimin. Siapa yang bisa membuat saya bisa berenang, maka mendapat hadiah uang yang angkanya tidak ada limitnya. Pokoknya mintanya lah kayak begitu. Profesor-profesor itu datang semua akhirnya. Terus siap karena dia udah ada yang profesor yang sudah punya menjadi konsultan untuk juara olimpiade dan sebagainya. Terus kemudian sudah ketemu semuanya, dijelasin. Saya pengen berenang, cuma satu syaratnya, saya takut air. Satu syaratnya, saya takut air. Gimana caranya saya bisa berenang, tapi saya takut air. Seluruh profesor itu menyerah semuanya. Menyerah semua. Mau sehebat apapun profesor, nggak bisa, karena syarat berenang itu harus nyemplung ke dalam air. Harus begitu. Menulis sama. Mau ikut pelatihan nulis 1000 kali, kalau nggak menulis ya nggak bisa. Itu sama. Anda lihat filmnya Jet Li, Tai Chi Master. Wah, itu kan. Kalau lihat-lihat doang itu, tapi kalau nggak ikut latihan betul, kemudian disabung betul, nggak bisa kungfu. Cuma lihat aja gitu terus 1000 kali filmnya Jet Li kalau perlu, nggak bisa.
Harus terjun, harus babak belur baru bisa kungfu. Nulis juga sama. Itulah skill. Naik sepeda motor sama. Kalau cuma tahu teorinya nggak pernah praktek nggak bisa. Tetapi kalau kita sudah sering, nanti bisa semi otomatis, bahkan otomatis. Contoh sepeda motor. Coba ingat-ingat ketika awal kita belajar sepeda motor. Diberitahu oleh yang ngajari kita. Pertama kali naik, tenang. Kan? Jangan gugup. Jangan lupa standar dinaikkan. Mesin nyalakan. Gigi pertama masukkan. Kemudian pelan-pelan gas. Begitu agak cepat dikit, baru gigi 2. Kan begitu kan? Terus makin cepat gigi 3. Kalau mau belok kanan, jangan lupa rating kanan. Belok kiri, rating kiri sambil giginya diturunkan. Begitu. Awal-awal kita belajar mikir sambil mikir. Penuh dengan mikir. Gimana? Oh gigi satu. Oh iya. Begitu. Tapi Anda lihat, kalau seseorang itu sudah tiap harinya sepeda motor, dari Depok ke tengah kota Jakarta, tiap hari jam 5 udah mulai malam, ya kan? Set. Nanti Anda akan temukan di Jakarta, sering saya temukan, dari sepeda motor sambil gini. Sambil SMS. Itu saking otomatisnya yang dahsyatnya udah hafal dia. Ya kan? Ya kan? Dia udah gak mikir lagi mau gigi-gigian gak pakai gigi-gigian, udah langsung hafal dia. Terus gitu udah hafal dia. Ya kan? Sama, menulis ya begitu. Pertama kali kalau yang nulis pertama kali nulis cerpen apa itu? Judulnya apa? Judul kok jelek-jelek terus nih. Paragraf pertama seperti apa? Tapi kalau udah sering, jam terbangnya udah itu otomatis. Lihat aja, satu cerpen. Kemarin malam waktu sore-sore jalan-jalan di tengah kota Kotingan. Ada 2 anak gadis kecil gitu. Mungkin dia lagi latihan mau pentas kali ya. Trompet indah juga itu ternyata itu kan. Orang kasih apa itu 1 euro. Wah, saya foto sampingnya juga. Kasih uang. Saya bayangin ini bisa jadi cerpen 1 nih. Bayangin kalau apa itu yang latihan musik itu di tengah kota Kutingan itu misalnya dia perempuan berjilbab. Wah. Kemudian ada tulisannya kan untuk anak Palestina dalam bahasa Jerman. Itu pasti menarik juga nih kayaknya. Tapi pakaian yang bagus, performanya bagus. Kalau tambah satu lagi pakai biola, sayatan-sayatannya, kurang pada ngumpul di situ, gitu kan? Itu bisa dijadi cerpen, ya kan? Nah, kalau yang udah terbiasa, kayak teman-teman wartawan, begitu lihat kejadian Pak Yusuf Kala mau foto aja terlambat lari-lari, itu tulisan, ya kan? Saya bayangin kalau ada misalnya menterinya ngentut, jadi tulisan. Oke. Itu dulu saya kembalikan kepada moderator untuk kita tanya jawab. Semoga ada waktu. Oke, terima kasih. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku.